Sahabat BBPK Jakarta, berjumpa lagi di podcast dan saya Margareta Yuliani, Widya Iswara di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta akan mengajak Bapak Ibu para sahabat untuk kita bincang seru bersama narasumber yang hebat. Perlu diketahui bahwa Kementerian Kesehatan saat ini hari ini akan mengadakan acara penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Kementerian Kesehatan angkatan 15 dan sebelum ditutup saya ingin mengajak kita semua untuk berbincang dengan peserta yang luar biasa ini yang sebagai narasumber pada siang hari ini. Oke. Nah, hadir di sini dua narasumber kita, para peserta yang hebat ini. Ada Bapak Kamal, nanti akan memperkenalkan nama lengkapnya, Pak Kamal. Ya, saya Dr. Kamal Amiruddin Mars dari Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita, salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Ya, jabatan sekarang Pak? Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Layanan Operasional di RSAB. Ya, luar biasa. Sebelah pojok kanan, silahkan. Terima kasih Bu Reta. Saya Toton Rasid, saya perwakilan peserta PKN 2 pada BBPK Jakarta ini dari Badan Narkotika Nasional. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Hukum pada Kedeputian Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. Ya, oke. Tepat sekali saya mengundang Bapak berdua ini untuk hadir di podcast kami, podcast BBPK Jakarta, dan tentunya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pengalaman bapak-bapak ini ketika mengikuti proses pembelajaran di BBPK Jakarta. Nah, para sahabatku, kita ketahui bahwa pembelajaran PKN 2 ini adalah pembelajaran ada on dan off kampus tentunya ya. Dan ketika off kampus, beliau-beliau ini ada pembelajaran mandiri, pembelajaran secara distance learning atau e-learning, dan kemudian ketika pembelajaran on campus adalah ketika klasikal 1, 2, 3. Beragam sekali dan luar biasa tentunya ini tugas-tugas Bapak Ibu sekalian di pekerjaan, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan dan juga mengerjakan tugas-tugas di pembelajaran, di pelatihan. Begitu kah? Iya. Iya, nah betul. Boleh cerita mungkin ketika Pak Kamal, Pak Toton mengikuti proses pembelajaran secara mandiri. Mandiri itu kan memang harus belajar sendiri. Nah, ketika belajar sendiri di mana, di kantor kah? Iya. Di kantor ya Pak ya? Nah, di kantor berbarengan dengan tugas, mengerjakan tugas. Bagaimana nih efektivitas dari proses pembelajaran itu? Boleh cerita Pak Kamal, juga Pak Toton? Ya, jadi sistem off dan on campus ini memang menawarkan fokus dan fleksibilitas ya. Ada kekurangan kelebihannya sih memang Bu Reta. Jadi pada saat kita on campus itu kita bisa fokus, tetapi dari sisi waktu kita nggak fleksibel. Nah, tetapi pada saat kita belajar mandiri itu memang kita lebih fleksibel, tapi fokus agak berkurang. Sehingga memang butuh strategi khusus tentunya ya. Karena pada saat yang bersamaan kita juga harus mengerjakan pekerjaan kantor dan pimpinan maupun stakeholder kita itu nggak mau tahu bahwa kita lagi pendidikan gitu. Harus selesai juga ya. Gimana? Itu tantangannya Bu, tantangannya ketika dihadapkan. Tapi herannya juga gitu Bu. Kenapa ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, pekerjaan malah menjadi lebih banyak? Ya, gitu. betul. Seperti itu. Jadi ada hal yang kami rasakan memang ini benar-benar pengujian banget. Pada saat pendidikan ini sudah ada, kenapa ini pekerjaan semakin malahnya bukan berkurang mungkin. Tapi disitulah kita melihat bahwa tantangan sebagai seorang peserta pendidikan, pelatihan, tantangan sebagai seorang pimpinan dalam sebuah satuan kerja, bagaimana bisa-bisa dua-duanya berjalan. Jadi seperti kita multitasking seperti itu. Kita memang dua-duanya harus bisa laksanakan dengan baik dua-duanya. Dan herannya memang kita bisa ternyata. Bisa ya. Dan ternyata itu udah benar bisa. Memang betul-betul dimanfaatkan waktu pembelajaran mandiri ya. Ya, benar. Ya. Saya nggak tahu apakah itu memang yang orang maksud bahwa ternyata kita itu selama ini hanya mengeluarkan
kurang dari 25% kemampuan kita sebenarnya. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ini sekarang dengan sistem yang kita dipacu seperti ini ya, akhirnya level kemampuan yang kita keluarkan lebih tinggi lagi dan memang setuju sih sebenarnya Bu kalau seperti ini sistemnya, karena memang tidak bisa meninggalkan terus-menerus ke pekerjaan sehari-hari tentunya. Kalaupun kita berada di sini on campus tetap terganggu juga sebenarnya, tetap ada. Cuma itu tadi tantangan terberatnya adalah bagaimana kita manage, dan itu terlewati dengan sangat luar biasa dan bisa. Nah, itu tantangan pemimpin perubahan. Seperti tema di PKN 2 tingkat 2 ini kan memang bagaimana pemimpin perubahan bisa memanage waktu, mengkolaborasikan, memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, kan begitu ya. Jadi memang betul-betul teruji dong ini ya. Sudah mengimplementasikan ya. Apalagi kemarin ketika off campus yang implementasi proyek perubahan, itu kan, itu kan juga, lo pasti luar biasa. Harus ada target lagi kan, di jangka pendek harus terpenuhi. Gimana nih Bapak? Kalau saya gini Bu, tetap dalam schedule tiap hari itu tetap membuat sebuah kata-kata PKN di sana. Jadi setiap hari itu kita tidak bisa lepaskan PKN itu. Jadi apapun target yang kita bisa lakukan, sesederhananya harus kita lakukan. Luar biasa. Minimal pengembangan diri, baca buku bagian dari kita. Kemudian bagaimana kita melihat dukungan, kesempatan, dan karena saya banyak butuh dukung stakeholder dari luar, ada Kementerian Kesehatan, Menteri itu untuk mencari beliau bisa kita ketemu, diskusi itu cukup waktu. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan permohonan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk beberapa LSM yang terkait dengan peraturan perundang-undangan narkotika, karena itu stakeholder yang kami butuhkan untuk bisa kami butuh dukungannya dalam penguatan BNN nanti dalam rehabilitasi, seperti itu. Menarik ya Pak ya, pasti Pak Kamal juga seperti itu ya Pak ya. Jadi pada setiap tahapan kepelatihan kepemimpinan saya selalu berusaha untuk mencari momentum untuk merubah diri ya. Kalau pada sebelumnya saya fokus dulu untuk merubah kebiasaan, jadi dulu saya berhenti merokok ketika di Diklat PIM 3 dan pada saat ini saya mencoba untuk mempraktekkan sebuah teori baru yang mungkin sering kita dengar, prinsip Podomoro ya. Yang dipopulerkan oleh Francisco Cirillo, di mana bagaimana meningkatkan produktivitas untuk sebuah pekerjaan pada saat kita lagi sangat sibuk. Jadi cara sederhananya itu ada 4 prinsip, tapi cara sederhananya adalah bagaimana pada setiap waktu kita fokus menyelesaikan satu pekerjaan selama 25 menit tanpa terganggu oleh yang lain gitu. Jadi nah itu saya selalu setiap pagi sama mungkin prinsipnya tadi menyisakan waktu selama sekitar hampir setengah jam untuk mengerjakan itu tanpa terganggu yang lain. Setelah itu baru mengerjakan yang lain. Nah, alhamdulillah memang dalam waktu 2 bulan itu akhirnya bisa menyelesaikan komitmen diri ya Pak ya. Itu komitmen tuh harus kuat berarti ya. Menyelesaikan waktu, betul. Luar biasa. Nah, kalau tadi adalah bagaimana belajar sambil bekerja kan gitu ya Bapak ya. Itu tantangan terberat gitu. Ketika pembelajaran klasikal nih ya, ketemu dengan para peserta yang lain, itu pasti ada suasana yang menyenangkan dan menambah semangat, atau bagaimana? Apakah ada spirit-spirit tertentu nih untuk mencapai tujuan pembelajaran nih? Kalau saya malah klasikal itu melengkapi yang sudah ada gitu. Kenapa? Pertama, saya kan utusan dari BNN itu hanya 1 orang. Jadi kita ketemu dengan teman-teman baru, dan saya berharap pertemuan ini bagian dari jejaring silaturahmi, dan ternyata saya bisa diterima, dan itu yang harus kita lakukan. Memang kita harus cepat menyesuaikan diri. Karena ketika kita tidak melihat situasi ini bagian dari kehidupan kita seperti tidak berada dalam komunitas itu. Pastinya beberapa klasikal ada 3 tahap yang saya rasakan itu. Itu cukup membuat bagaimana kita membina sebuah hubungan itu dengan teman-teman. Ada 14 kementerian lembaga yang ada di PKN ini. Benar-benar kita merasa bagian dari mereka. Jadi kita tidak ada seperti ada sesuatu hal yang berjarak dan sebagainya. Kita benar-benar menikmati, dan itu
Dan untuk efektivitas, satu hal mungkin yang saya rasakan keunggulan di BPPK ini muatan lokal. Saya agak kaget karena ketika saya makan pagi, makan siang, makan malam, itu harus mulai dari sayuran, Bu. Itu sebuah kebiasaan-kebiasaan, kemudian self service untuk kebersihan dan sebagainya, itu suatu hal kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin dalam kehidupan nyata akhirnya terbawa dengan sendirinya. Dan itu membuat karena di Kementerian Kesehatan saya jadi lebih sehat kayaknya. Ya, jadi memang di sini kalau kata teman-teman tuh suasananya hanya dua. Kalau nggak asik, sangat asik gitu. Itu dua. Kemudian betul, satu hal yang menjadi berkah besar di pelatihan ini adalah kita ada 14 kementerian lembaga yang membuat jejaring kita semakin kuat, dan yang mungkin kita tidak dapatkan ya di tempat lain. Di dalam pelatihan ini berbagai informasi, karena kami terdiri atas 4 kementerian lembaga saling berbisik dan lain-lain. Itu betul tadi, muatan lokal yang ada di sini itu justru menjadi cerita menarik buat teman-teman ya. Seperti yang tadi Pak Toton ceritakan, dan apalagi saya nih yang mulai dari prajabatan sampai di dengan sini ya, Pak, ya? Iya, di sini terus saya. Dan saya betul-betul melihat bagaimana perubahan itu terjadi di sini ya. Mulai dari pelayanannya dan lain-lain. Dan satu hal lagi sebenarnya yang teman-teman sering bercerita adalah kalau mendapatkan coach, mentor, fasilitator yang hebat itu di mana-mana bisa. Tapi di sini itu mulai dari satpam, cleaning service, OB, itu semua sudah dapat semua mempraktekkan service excellent. Jadi DNA-nya udah terbentuk gitu. Itu yang berbeda ya. Kita bisa dapat mentor hebat di mana-mana, fasilitator hebat di pelatihan, tapi begitu keluar kelas udah nggak seperti itu gitu. Di sini tuh alhamdulillah itu bisa kita dapatkan. Itu yang sedikit lagi ada itu, sedikit lagi itu muatan lokal di hari Minggu pertama klasikal itu kami mendapatkan nuansa baru. Jadi adanya beberapa pihak-pihak swasta yang dilibatkan sebagai narasumber yang membuka sebuah cakrawala pemahaman baru. Ternyata birokrasi swasta dengan birokrasi pemerintahan yang selama ini kita anggap itu sangat berbeda, sebenarnya bisa diimplementasikan, dan itu bisa agile, bisa lebih kita lebih bisa membuat tidak seperti kaku birokrasi itu sebenarnya. Itu yang saya rasakan luar biasa kompetennya para narasumber yang dihadirkan oleh BPPK. Top lah. Terima kasih. Jadi wajar kalau LAN itu memberikan penghargaan bahwa BPPK Cilandak ini adalah BPPK salah satu yang terbaik ya di Indonesia di dalam penyelenggaraan PKN. Oke, wah terima kasih nih. Jadi makin semangat nih kawan-kawan di BPPK Jakarta untuk melayani gitu ya. Jadi lingkungan ternyata juga akan berpengaruh ya terhadap bagaimana kawan-kawan peserta ini juga untuk mencapai pembelajaran yang maksimal begitu ya. Karena kami juga berusaha untuk memfasilitasi peserta seperti itu. Nah, sekarang berbicara tentang proyek perubahan nih, Pak Kamal, Pak Toton gitu. Nah, ini proyek perubahan sudah diimplementasikan dan memang ini sebetulnya menjadi awal suatu pengujian si pemimpin perubahan. Tadi juga sudah disampaikan ketika bagaimana memanage satu situasi yang berat pastinya ya, tetapi bisa berjalan dengan baik. Nah, proyek perubahan ini bagaimana memastikan sekarang kebermanfaatan termasuk dampak yang nantinya akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Meskipun ini baru jangka pendek ya, tapi kan kita yakin jangka menengah, jangka panjang, saya yakin juga Bapak-bapak sebagai peserta yang memang punya komitmen dan dedikasi yang tinggi pasti akan menyelesaikan. Nah, ini bagaimana nih keyakinan kita Bapak-bapak sebagai peserta ini bisa memang sangat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Boleh cerita mungkin? Kalau saya begini Bu, saya kebetulan dari Direktorat Hukum. Direktorat Hukum itu memang agak sedikit melakukan kajian, jadi dia tidak terlalu terlalu dapat mengembangkan inovasi yang sedemikian cepatnya.
kami hanya memetakan ada semua permasalahan di bidang rehabilitasi, makanya saya branding saya itu Ditkum BNN Care Rehabilitation. Kenapa saya katakan care? Karena memang ada persoalan di situ. Persoalan ketika BNN itu secara undang-undang tidak memiliki tugas dan pokok dan fungsi terkait dengan melakukan rehabilitasi. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan secara tusi menurut undang-undang, sementara BNN itu brandingnya juga mengatakan ketika orang ditangkap siapa, oh masukin BNN dan sebagainya. Itu kan persoalan besar. Nah, teman-teman dari Deputi Rehabilitasi itu tidak tahu bagaimana kami harus merubah posisi kami. Sementara di undang-undang hanya memperkuat, meningkatkan kemampuan, artinya itu melakukan seperti halnya sertifikasi terhadap konselor adiksi atau asisten konselor adiksi. Jadi kalau tidak sebuah lompatan itu dilakukan, harus hukum yang bekerja, karena memang ada perancangan dan seiring dengan sejalan sekarang adanya perubahan rancangan undang-undang narkotika, maka kami usulkan seperti itu, disambut gayung seperti gayung bersambut, dan itu teman-teman rehab, oh kami dukung deh, dan itu mendapatkan stakeholder. Malah terakhir testimoni ketika kepala BNN kami mintakan video testimoni, kamu harus benar-benar bikin perubahan terhadap ini. Jadi saya katakan siap Pak, ini memang harus kita bagaimanapun nanti ke depan. Seperti kemarin juga dalam seminar hasil implementasi, narasumber penguji juga mengatakan bahwa ini harus benar-benar dikawal, karena memang BNN memiliki kekhususan yang sebenarnya harus benar-benar dilakukan oleh BNN. Saya meyakini bahwa dengan dukungan tahun depan kami sudah didukung secara penganggaran, kemudian komitmen yang sudah ada dari sekretariat utama BNN untuk bisa menyiapkan anggaran untuk melakukan pembahasan-pembahasan itu. Jadi untuk jangka pendek, setidaknya teman-teman dari rehabilitasi menyadari bahwa kalau tetap berpikir pada saat ini, maka dia tidak terlalu berkembang. Maka butuh dorongan yang luar biasa, nanti kita bisa mengembangkan fungsi BNN itu di bidang rehabilitasi seperti itu. Aduh, terima kasih, luar biasa. Ini pasti setelah ini juga tindak lanjutnya akan terus kan gitu ya. Pasti disibukkan dengan seperti itu juga Pak Kamal nih. Jadi kalau saya proyek perubahannya memang capture dari sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Jadi dari amanah undang-undang kesehatan yang baru, arahan Presiden untuk memastikan bahwa Indonesia secepatnya bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang jika ditempuh dengan cara seperti yang saat ini itu butuh waktu yang sangat lama ya. Kalau mencapai kondisi ideal itu bisa sampai 30 tahun lebih gitu. Kalau mencapai kondisi idealnya. Nah, RSAB ditunjuk untuk menjadi pilot project untuk itu, dan proyek perubahan saya adalah memastikan bagaimana RSAB siap untuk menjadi pilot project. Karena lesson learned dari beberapa program prioritas pemerintah yang sangat strategis sebelumnya itu butuh waktu 10-11 tahun baru terlaksana. Seperti undang SJSN, JKN yang kita anggap sangat bagus programnya, itu undang-undangnya keluar tahun 2004, 2015 baru implementasi. DLU juga seperti itu, butuh 11 tahun. Nah ini lama, ya? Presiden mintanya keluar undang-undang di tahun 2023, di akhir 23 November, itu sudah harus di Januari 2025 harus jalan. Ini gimana melakukannya? Itu yang saya lakukan. Sehingga untuk itu, dan kami sangat sadar bahwa jika hanya kami yang lakukan, RSAB saja yang melakukan itu, maka dampaknya tidak signifikan. Harus segera direplikasi. Maka untuk memastikan bahwa setelah RSAB berhasil mengerjakan itu dan tempat-tempat lain mudah untuk mereplikasi, saya membuat sedetail mungkin proyek perubahan saya. Makanya di proyek perubahan saya, lembar dukung data dukungnya dan lain-lain itu 1644 halaman. Jadi memang paling banyak. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya kepengen jika orang mau mereplikasi itu, rumah sakit lain nggak usah referensi macam-macam dibaca, cukup baca proper saya.
gitu ya. Karena memang ada 4 produk utama, dan satu produk itu terdiri atas 25 buku, dan semua isi bukunya saya masukkan ke dalam lampiran perburuan karena memang itu produknya. Gitu. Jadi memang mesti dikawal. Luar biasa. Ini memang adanya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu Sangat membantu kami percepatan gitu ya, percepatan dari mengadakan perubahan di dalam organisasi begitu ya. Memang itu ya. Dan ini resistensinya sangat besar. Iya, betul. Karena ini untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, sejak Fakultas Kedokteran mulai melakukan proses pendidikan, itu sistem pendidikan yang kita rancang ini itu belum pernah terjadi. Tapi di luar negeri, di beberapa negara yang kita benchmark itu melakukan. Dulu semua base-nya adalah di universitas. Ini base-nya di rumah sakit. Itu pasti banyak yang tidak nyaman dengan itu. Iya, betul. Kita tahu berapa ratus juta para mahasiswa itu harus bayar. Nah, sistem yang akan dibentuk ini justru peserta didiknya yang dibayar. Gitu. Iya. Luar biasa. Dulu mungkin sistemnya kental dengan sistem darah biru. Ini semua sistem tesnya itu blind test. Jadi seorang penguji baru akan tahu identitas siapa yang diuji itu di ujung-ujung. Udah terseleksi dengan sangat bagus. Sehingga nggak ada lagi bahwa anaknya dokter Kamal. Enggak. Itu semua akan sangat objektif. Darahnya merah putih lah ya. Dan kita buat sistem ini sedemikian rupa supaya itu bisa mencegah bullying yang selama ini populer kita gitu ya. Itu pasti semua berdampak ke situ sistemnya juga ya, Pak ya. Tapi banyak keraguan, Bu Greta. Banyak keraguan dengan sistem ini. Banyak yang mengatakan bahwa jangan-jangan program ini itu hanya mempercepat lahirnya dokter-dokter spesialis baru, tapi kualitasnya jelek. Nah, untuk itu makanya strategi kita rubah. Yang tadinya kita strateginya pertama itu adalah akreditasi dalam negeri sebelumnya, itu akhirnya Pak Menteri minta saat ini akreditasi internasional. Nah, kita langsung SCGME akreditasinya untuk memastikan bahwa sistem yang kita lakukan ini terrekognisi oleh akreditasi internasional yang diakui oleh di negara-negara maju. Jadi nanti lulusannya malah ketika akan bekerja di negara-negara seperti Singapura dan lain-lain yang misalnya dekat-dekat kita yang sudah terakreditasi oleh SCGME, dia nggak perlu adaptasi, langsung bisa diterima gitu. Oke, luar biasa. Ya, berharap kami sih hasil dari sini pasti adalah para leader, para pemimpin perubahan yang tangguh. Seperti yel-yelnya ya. Sehat, kuat, tangguh. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi kita tadi sudah membicarakan tentang proyek perubahan, kemudian bagaimana juga suasana di tempat pelatihan begitu ya. Mungkin ada saran-saran harapan untuk penyelenggaraan yang lebih baik lagi atau sudah cukup seperti ini, tapi tentunya adalah ya harapan mungkin saran-saran untuk kami di BPPK Jakarta. Mungkin saya dulu ya, karena sejak awal saya ini. Jadi sejak awal saya melihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dari sisi structure, dari sisi metode, kemudian dan lain-lain. Menurut saya itu sudah dijaga dengan sangat bagus dan sudah meningkat. Kemudian tadi ya kalau dari sisi pelayanan juga termaintain dengan bagus, hal yang bagus dan meningkat. Mungkin sedikit yang saya soroti tentang sarana ya, sarana, dan ini pasti problem dari bangunan lama sih ya, karena kan ini nah kalau yang saya lihat yang perubahannya tidak signifikan itu di area WC masing-masing kamar ya. Saya melihat itu masih banyak hal yang perlu di-upgrade untuk kita bisa perbaiki. Kalau yang lainnya di luar itu semua saya lihat sudah berubah, tinggal bagian itu yang belum tersentuh dengan
bagus agar bisa nanti lebih nyaman. Biar nanti dapat anggaran lagi Pak Ya, untuk renovasi Pak. Kalau yang lain Iya. termaintain dan Beliau mengikuti dari awal soalnya Iya, kan, dari iya, sejak iya. dulu kala sampai dengan sekarang nih Iya. di PKN 2 ya. Iya, Sudah sejak luar Prajab, biasa. Prajab. Wah, Prajab loh. PKN apa Diklatwin 3 ya, 4 3 PKN 2. Oke, luar biasa. Terima kasih, seperti rumah, Iya. pulang ke rumah nih. Oh, iya. Kalau saya harapannya bisa kesempatan di sini lagi Bu, ada tapi nggak tahu ya apa memungkinkan ada kesempatan Tapi eselon lagi. 1 udah nggak di sini Pak, Ya, harus di pastinya, Lembaga iya. Administrasi Negara Pak. Jadi ya mungkin pelatihan-pelatihan lain asal bisa Iya. ketemu dengan teman-teman di sini yang sangat luar biasa bisa jadi. Itu Oke. kan harapan Bu. sebagai narasumber. Sebagai narasumber. tapi ya. tapi yang perlu saya sampaikan begini, mungkin saya ada pandangan yang berbeda melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi. Kalau saya tidak melihat sebuah fasilitas, karena kalau kita belajar apapun fasilitasnya sebenarnya kan substansi. Jadi saya sangat menikmati kondisi apapun. Yang penting itu adalah substansi. Saya lebih ke substansi. Tadi saya katakan di awal bahwa saya mendapatkan suatu hal yang sangat berbeda, perspektif yang berbeda dari narasumber. Bagaimana pihak swasta dilibatkan dalam membuka sebuah pemikiran kita. Oh ternyata bagaimana Pertamina kita lihat, bagaimana kemarin teman-teman dari PLN, bagaimana lihat ternyata apa yang mereka lakukan selama ini yang kita pandang sebelah mata, oh lebih bagus birokrasi pemerintah, ternyata mereka justru lebih perfect dan kita bisa pedomani untuk perbaikan ke depan. Sehingga kalau untuk perbaikan ke depan, saya susah untuk memberikan saran perbaikan karena tapi pastinya begini Bu, saya hanya berharap suatu saat gitu saja bisa berbuat lebih baik lagi. Kemudian apa yang sudah ada di sini saya dharma baktikan, maksudnya bagaimana hati saya itu menjaga marwah sini ini supaya tetap menjadi yang terbaik. Kalau suatu saat apapun yang terjadi dalam diri kita saya pernah jadi tamatan BPPK Kesehatan. BPPK Kementerian Kesehatan Jakarta itu pasti gitu iya. seperti itu. Iya, terima kasih. Aduh. Boleh perpantun nggak Bu? Nah, mungkin menutup dari Ya. sesi bincang-bincang kita ya. Jadi- Oke deh. Kan beliau memang spesialisasi pantun di Wah, kelas. jadi di Apapun angkatan bisa kita kan. dipantunkan oleh beliau. Beliau presidennya. Ini untuk ahli pantun beliau. Jadi memang semalam itu perenungan yang sangat dalam sekali saya lakukan sehingga saya harus mengeluarkan kata-kata ini dan saya yakin ini kenangan buat BPPK Jakarta. Ya. Ke Jakarta naik kereta, Cakep. mampir sebentar ke Purwakarta. Cakep. Jangan ditanya bagaimana BPK Jakarta, unggul, modern, dan kualitasnya nyata. Waduh, terima kasih. Berikut satu lagi Bu. Oh, masih ada. Gapailah cita-cita dengan penuh sukacita. Cakep. Kalau BPPK Jakarta pastinya juara di hati peserta. Aduh, luar biasa, terima kasih. Kami sudah kedatangan 2 peserta yang hebat luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah mewarnai BPPK Jakarta selama ini dengan keceriaan semuanya. Tapi memang angkatan yang keren juga ini ya. Angkatan di bawah komandonya Pak Kamal, presidennya Pak Kamal nih ya. Terima kasih banyak sudah singgah juga di podcast. Dan Pak Kamal, Pak Toton, sukses selalu. Ya, terima kasih, sukses terus menyertai. Oke, baik. Sukses juga untuk BPPK Jakarta. Nah, sahabat BPPK Jakarta, demikian tadi bincang-bincang kita, bincang seru ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang seru juga. Oke, baik, sampai jumpa. Yeay.